Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada guru pembimbing Pak Johan Arianto. Perkenalkan, nama saya Kaila Yuna Naura Sohab dari kelas 12 IP 1. Saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Orang Tua. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini menjelaskan studi yang sama menemukan bahwa orang parubaya menghabiskan lebih banyak waktu secara keseluruhan setiap jenis perangkat, yaitu salah satu adanya perkembangan teknologi yang marak digunakan zaman sekarang, yaitu media sosial. Perkembangan informasi teknologi yaitu membawa suatu perubahan pada masyarakat, karena lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami perubahan, baik budaya, etika, dan moral yang ada. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lahirnya media sosial kini telah menjadi komunikasi pemasaran, karena media sosial adalah sebuah media online dan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi dan berbagi. Seseorang pasti memiliki motivasi dalam menggunakan media sosial, sekedar untuk komunikasi dengan orang lain atau mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagi informasi atau mengikuti tren untuk mengeksistensikan diri. Rumusan masalahnya itu ada apa itu media sosial, bagaimana dampak media sosial, bagaimana cara mengatasi media sosial. Selanjutnya ini adalah landasan teori. Di sini dari Andreas Kaplan dan Michel Henlein mendefinisikan media online sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang mengungkapkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap untuk memikul tanggung jawabnya sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Orang tua itu peran utama dalam keluarga. Karena perannya sangat penting, maka orang tua harus benar-benar menyadari sehingga mereka dapat memerankan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang tua yang sudah mempunyai anak di umur 45 tahun ke bawah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atau perlakuan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Peneliti ini menggunakan metode wawancara sebagai metode pengukuran data untuk penelitian. Karena wawancara suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu. Pedoman wawancara yang akan digunakan berupa identitas, latar belakang, subjek dalam penelitian keseharian, terus media sosial terus yang digunakan, terus waktu pemakaian dalam bermain media sosial, dan pengaruh lingkungan baik dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menggolongkan sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kedua, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang disusun, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sebagai memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, itu hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan ini adalah hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu deskripsi data.
Di sini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dari 5 November hingga 12 November 2023. Peneliti ini melalui video call dan bertemu secara langsung di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Jatinegara Kaum. Dan ini berdasarkan pertanyaan utama dan beberapa pertanyaan spontan untuk mendapat informasi dan informat mengenai penggunaan media sosial terhadap kehidupan orang tua di zaman sekarang. Di sini ada deskripsi informan, ada Ibu Apriani, Ibu Salwa, Ibu Endang, Ibu Leli, Ibu Damayanti, dan Ibu Yuni. Hasil wawancara di sini menerangkan, yang pertama ada Ibu Apri, dia senang konten traveling menggunakan media sosial untuk menambah wawasan, yaitu media yang sering ia gunakan yaitu Instagram dan YouTube. Itu menurutnya untuk melihat konten-konten tersebut itu sangat penting karena bisa menambah wawasan. Media sosial menurutnya itu sangat penting jika dilakukan dengan hal yang positif. Selanjutnya ada Ibu Salwa, melihat konten berita terkini, ceramah, dan juga sarana hiburan. Media yang sering ia gunakan seperti Instagram, Twitter, atau TikTok. Menurutnya sarana hiburan di media sosial atau membuatnya lupa waktu. Yang ketiga ada Ibu Endang, melihat konten kecantikan, review makanan, musik-musik yang sedang tren, dan melihat sang idola. Menurutnya media sosial sangat penting untuk update informasi serta dokumentasi dengan keluarganya. Menurutnya media sosial suatu kebahagiaannya karena bisa melihat idola-idolanya dan memperluas teman. Yang keempat ada Ibu Leli, melihat berita-berita, mengeksistensikan dirinya di media sosial dan membuat media sosialnya sebagai alat berdagang. Menurutnya media sosial itu sangat penting karena berpengaruh dalam kehidupannya, dan media yang sering digunakan seperti FB, Instagram, dan WhatsApp. Yang keempat jadi Ibu Damayanti, untuk kepentingan pribadi dan melihat konten-konten agama. Media yang sering digunakan seperti TikTok atau Snap video. Menurutnya media sosial tidak terlalu penting jika melihat hal yang tidak perlu. Selanjutnya dari Ibu Yuni, untuk melihat konten artis seperti Atta Halilintar dan mengeksistensikan diri ke media sosial. Media yang sering digunakan yaitu seperti Facebook dan YouTube, karena menurutnya media sosial bisa menghibur saat sedang penat, dan ia sangat suka mengeksistensikan dirinya ke WhatsApp, Facebook, dan Instagram, hal sekecil apapun itu. Selanjutnya ada dampak media sosial. Di sini Bu Endang menyebutkan rasanya malas sekali beraktivitas, apalagi sedang nonton idola. Anak saya tidak terus sama saya. Dan dampak positifnya itu media sosial tidak terlalu penting. Saya melihat untuk kepentingan pribadi dan kajian agama saja. Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dampak media sosial tidak selalu negatif. Ada juga sisi positif, dan itu tergantung dengan bagaimana kita memposisikan diri kita dalam bermain media sosial. Selanjutnya ada mengatasi media sosial. Hal pertama yang saya harus lakukan adalah sadar diri dan mencari kesibukan seperti bermain bersama anak dan berkumpul keluarga. Dan lagi, hal pertama yang harus dilakukan adalah sadar diri. Selanjutnya saya perlu memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. Kebutuhan akses media sosial berbeda setiap individu. Ada yang kurang dari rata-rata, bahkan ada yang melebihi sesuatu.
selama masih ada kontrol dari diri sendiri, pemakaian media sosial akan aman. Tetapi jika kontrol itu hilang, maka akan menyebabkan kecanduan media sosial. Berdasarkan informasi tersebut disimpulkan bahwa mengatasi kecanduan media sosial yang utama adalah kesadaran diri, dan selanjutnya didukung oleh aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya, pengaruh media sosial tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga ada sisi positifnya. Sarannya kepada para pengguna akun media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan akun media sosial yang mereka gunakan, khususnya bagi para orang tua yang memang memiliki pengaruh langsung terhadap anak atau keluarganya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.